Angin sore bertiup lembut di perbukitan Senopati, membelai pelan taman bunga milik seorang wanita yang pernah menjadi buah bibir seluruh kota. Diandra Maheswari. Di usia 35 tahun, Diandra masih memesona. Rambut hitam bergelombang yang selalu tersisir, rapi, kulit cerah yang terawat, dan cara bicara yang lembut membuat siapapun betah mendengarnya. Ia tinggal di villa mewah, peninggalan mendiang suaminya, seorang pengusaha air minum dalam kemasan ternama, yang wafat 3 tahun lalu karena sakit jantung. Meski rumah itu megah, dengan kaca besar menghadap lembah dan kolam renang biru jernih di tengah taman, suasana di dalamnya sunyi. Hanya terdengar suara lembut dari musik klasik yang diputar pelan setiap pagi. Diandra menjalani rutinitas sederhana namun tertata. Bangun jam 5, yoga, sarapan sehat, dan mengurus berbagai kegiatan sosial seperti donasi air bersih ke daerah pelosok. Ia adalah tipe wanita yang meski kaya, tidak suka pamer. Justru karena itu, ia dihormati banyak orang. Tapi, penghormatan bukan berarti kedekatan. Sebagian besar tetangga tetap menjaga jarak. Sebagian mengagumi, sebagian lagi hanya dia mengamati. Bu Diandra, ini jadwal pasang air isi ulang minggu ini, ucap Maya, asisten rumah tangga yang setia bekerja dengannya sejak masih tinggal di apartemen kecil belasan tahun lalu. Diandra mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, Maya. Tolong pastikan yang datang tukang galon yang biasa ya. Yang ramah itu, Maya turjit. Maksud ibu? Mas Arga? Diandra hanya menjawab sambil menyesap tehnya. Ya, yang tidak banyak bicara, tapi senyumnya tulus. Sementara itu di ujung kota, Arga sedang bersiap memuat galon ke sepeda motornya. Pria itu berusia sekitar 30 tahun, berperawakan sederhana. Pakaian kerjanya bersih meski tak baru, dan topi lusuhnya selalu menutupi sebagian wajah. Ayah bukan pria, banyak kata, tapi orang-orang menyukainya karena selalu datang tepat waktu dan tak pernah menaikkan harga meski bensin naik bang. Ke villa Bu Diandra lagi? Ya hari ini, kata rekannya. Arga mengangguk. Iya, biasa. 1 galon, 1 senyum. Di villa, Arga disambut oleh Maya yang langsung mempersilakannya masuk. Diandra tengah duduk di ruang tengah, membaca buku tebal tentang tanaman herbal. Permisi, Bu, sapa Arga sambil menunduk. Silakan Mas Arga, seperti biasa ya, jawab Diandra ramah. Arga membuka sepatu, lalu dengan sigap membawa galon ke dapur dan menggantinya di dispenser. Saat sedang memutar galon ke tempatnya, tangannya sedikit terpeleset. Air tumpah, mengenai lantai dan sepatunya sendiri. Oh, maaf Bu, saya, ucap Arga panik. Tapi sebelum ia selesai minta maaf, Diandra sudah tertawa kecil. Haha, Mas, Arga, tidak apa-apa. Sudah lama saya tidak melihat kejadian lucu seperti itu. Arga terdiam, agak malu, tapi hatinya hangat. Ia tersenyum. Kalau begitu, saya pel dulu ya Bu. Diandra bangkit dari sofa. Biar saya bantu. Ini rumah saya, bukan istana. Arga terkejut. Jarang ada majikan sekelas Diandra yang mau jongkok mengepel lantai bersama tukang galon. Diandra berkata sambil tertawa. Ternyata galon bisa jadi alat hiburan juga ya. Hari itu, sesuatu berubah. Bagi Arga, Bu Diandra bukan lagi sekadar pelanggan biasa. Dan bagi Diandra, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ada seseorang yang membuat rumah sunyinya terasa hidup. Tapi Diandra belum berani mengakui itu pada dirinya sendiri. Setelah Arga pamit dan menstarter motornya yang sudah mulai batuk-batuk kelelahan, Diandra berdiri lama di ambang pintu. Tatapannya mengikuti suara mesin yang menjauh, lalu hilang ditelan deru angin pegunungan. Ada sesuatu yang tertinggal dalam ruang hatinya, yang sudah lama terkunci. Senyum. Bukan senyum basa-basi khas pesta amal, bukan senyum diplomatis dalam rapat yayasan, tapi senyum sederhana yang muncul tanpa sebab seperti senyum anak kecil melihat pelangi. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Biasanya, Diandra akan membaca buku setelah sarapan, namun kali ini, ia beberapa kali memandangi jadwal pengantaran, air yang menempel di kulkas. Seolah-olah, hari itu lebih penting daripada ulang tahun sendiri.
Maya memperhatikan perubahan kecil itu. Ia bukan pembantu biasa ya. Sudah seperti keluarga. Bu, kalau air masih cukup, saya bisa tunda panggil Mas Arga minggu ini, katanya. Setengah menguji, Diandra langsung menoleh. Jangan Maya, dispenser kita cepat habis akhir-akhir ini. Ya kan? Maya tersenyum nakal. Cepat habis? Atau cepat dirindukan? Diandra menghela napas. Maya, 2 hari kemudian, Arga kembali datang. Cuaca siang itu panas dan peluh membasahi wajahnya. Namun, senyumnya tetap tenang. Ia membawa 2 galon sekaligus karena tahu minggu ini air lebih sering dipakai. Entah siapa yang memberitahunya, atau mungkin ia hanya peka. Kali ini hati-hati ya, Mas Arga. Lantainya masih trauma, Kenda. Diandra. Ketika Arga membuka sepatu, Arga tertawa kecil. Siap Bu, galon sudah saya latih sejak kemarin. Mereka tertawa bersama. Sebentar saja, tapi cukup untuk membuat ruang dapur yang biasanya dingin terasa hangat seperti sore musim semi. Setelah selesai mengganti galon, Arga hendak pamit, tapi langkahnya terhenti saat melihat satu lukisan besar di ruang tengah. Potret Diandra dan mendiang suaminya. Saya sering lihat itu waktu masuk, Bu. Tapi baru sekarang saya sadar, tatapan almarhum bapak di lukisan itu tajam ya, Diandra. Diamond. Beliau tipe pria yang kalau mencintai, melindungi dengan penuh, tapi juga memegang kendali penuh. Papa posesif? Tanya Arga pelan, sedikit khawatir sudah lancang. Namun Diandra tak marah. Ia malah tersenyum tipis. Bukan posesif, lebih ke menuntut saya untuk selalu sempurna. Ada jeda panjang, angin masuk lewat jendela, membawa wangi lavender dari taman belakang. Saya baru merasa jadi diri saya sendiri setelah beliau pergi. Ucap Diandra lirih, nyaris seperti rahasia yang akhirnya dibocorkan. Arga menunduk sopan, tak ingin menatap terlalu dalam. Tapi ucapannya setelah itu justru menembus lebih jauh. Mungkin Tuhan kirim orang sederhana seperti saya, biar ibu tahu bahwa jadi diri sendiri itu juga bisa membahagiakan orang lain. Diandra terdiam, matanya tidak basah, tapi ada yang menggenang di balik bola mata yang bening itu. Sebuah rasa yang sudah lama tertutup oleh lapisan kesepian, keraguan, dan dinding sosial. Terima kasih, Mas Arga. Saya nggak nyangka tukang galon bisa ngomong sedalam itu. Arga hanya tersenyum. Saya memang nggak banyak baca buku, Bu. Tapi saya sering dengerin orang. Diandra mengantarnya keluar. Saat Arga menyalakan motor, Diandra berkata sambil menahan tawa kecil. Besok-besok datang aja, meski airnya belum habis. Arga terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Kalau begitu, saya anggap tugas saya bukan cuma nganter galon, tapi juga nganter senyum. Ya Bu, ucapan itu ringan. Tapi bagi Diandra, kalimat itu menetes pelan seperti air hujan pertama yang jatuh ke tanah kering. Tidak membasahi semuanya sekaligus, tapi cukup untuk menumbuhkan sesuatu. Malam itu, Diandra duduk sendiri di ruang baca. Buku yang terbuka di tangannya, tak satu pun paragrafnya masuk ke kepala. Ia hanya terdiam, mengingat satu persatu ekspresi Arga. Cara ia menunduk sopan, cara ia tertawa tanpa dibuat-buat, dan cara ia hadir tanpa berniat mengambil apa-apa. Sudah lama tak ada pria yang hadir tanpa niat memiliki atau menilai. Di pagi berikutnya, Maya mendapati Diandra sedang menyiram tanaman sendiri, sesuatu yang biasanya dilakukan oleh petugas kebun. Bu, ibu bangun lebih pagi dari saya, tanya Maya. Heran. Diandra menoleh, tersenyum. Entah kenapa pagi ini rasanya segar sekali. Maya menyipitkan mata. Segar karena galon baru, atau karena seseorang yang nganter galonnya? Diandra hanya terkekeh dan menoleh ke taman. Senyumnya tidak membantah. Beberapa hari kemudian, Diandra menghadiri acara pertemuan yayasan sosial di Hotel Bintang 5. Ia tampil anggun seperti biasa. Kebaya modern warna krem, sepatu berhak pendek, dan riasan tipis yang menonjolkan kecantikan alaminya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Senyum Diandra terlihat nyata. Saya perhatikan akhir-akhir ini Anda lebih cerah, Bu Diandra.
Komentar Ibu Ratna, Ketua Yayasan, begitukah? Jawab Diandra tenang. Biasanya Anda tenang dan anggun, tapi sekarang ada hangatnya. Lanjut, Ibu Ratna. Diandra mengangguk pelan. Mungkin karena saya mulai belajar menghargai hal-hal kecil yang selama ini saya anggap sepele. Sementara itu, di Yujing Kota, Arga sedang duduk di warung kecil, menunggu giliran servis motornya. Temannya, Budi, si penjual ban, bertanya sambil mengunyah gorengan. Lu nganter galon ke rumah janda kaya itu tiap minggu ya nggak? Arga menoleh. Tenang. Namanya Bu Diandra. Iya, gimana rasanya? Rumah gede, istri bos, cakep lagi. Goda Budi. Arga tersenyum kecil. Dia baik. Dan saya cuma tukang galon. Budi tertawa keras. Justru itu enggak. Kedang Sereda. Romantis dimulai dari yang tak mungkin. Hati-hati jatuh hati. Arga tidak menjawab. Tapi dalam hatinya, ia sadar. Sesuatu memang mulai tumbuh. Diam-diam. Perlahan. Beberapa hari kemudian, Diandra mendapati satu barang kecil rusak di rumah. Keran taman bocor, dan suara airnya membuatnya kesal. Tukang langganan tidak bisa datang cepat, jadi ia iseng menghubungi nomor di nota galon. Beberapa menit kemudian, terdengar motor berhenti di depan rumah. Mas Arga? Tanya Diandra. Kaget. Arga turun dari motor, membuka helm. Saya memang gak tukang ledeng, Bu. Tapi saya bisa coba bantu. Asal kerannya mau diajak kerja sama. Diandra tertawa. Kalau gitu, saya temani. Biar saya ajak negosiasi sama kerannya. Mereka tertawa bersama. Suara tawa mereka terdengar pelan, namun jernih di antara semilir angin sore ketika pekerjaan selesai. Diandra menghidangkan teh hangat dan kue kecil. Mas Arga, saya jadi berpikir, selama ini saya hidup dikelilingi orang-orang pintar, ambisius, dan bergelar tinggi. Tapi justru dari Mas Arga, saya belajar satu hal yang sangat mendasar. Belajar apa, Bu? Bahwa kebaikan nggak harus selalu terdengar pintar. Kedang, cukup datang dengan senyuman dan niat tulus. Arga menatap cangkir tehnya, lalu menatap Diandra. Mungkin karena saya nggak pernah niat apa-apa selain bantu, Diandra terdiam, tapi tatapannya dalam. Untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, ada seseorang yang membuatnya merasa tidak perlu menjadi sempurna. Cukup menjadi dirinya sendiri, dan itu terasa menenangkan. Tapi ketenangan seringkali hanya menjadi tamu sementara di dalam hidup seseorang. Esok paginya, suara ketukan pintu terdengar di ruang tamu Villa Diandra. Maya membukakan pintu, lalu masuk membawa map hitam dengan cap notaris. Bu Diandra, ada kiriman dari kantor notaris Pak Bram, ucapnya sambil meletakkan map itu di atas meja kopi. Nama itu membuat jantung Diandra berdetak sedikit lebih cepat. Pak Bram adalah notaris lama, suaminya semasa hidup orang yang dulu menyiapkan seluruh dokumen warisan dan surat-surat penting keluarga. Maheswari. Diandra membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada satu lembar surat resmi dan satu amplop coklat yang sudah menguning. Kepada Ibu Diandra Maheswari, surat ini adalah pelengkap wasiat almarhum Bapak Adit Maheswari yang dititipkan untuk diserahkan setelah 3 tahun wafat beliau. 3 tahun? Tepat 3 tahun lalu minggu ini, Adit meninggal dunia. Tangan Diandra sedikit gemetar saat membuka amplop kuno itu. Di dalamnya, ada selembar surat tulisan tangan mendiang, suaminya huruf demi huruf, yang ia kenali sangat baik. Sayang, jika kau membaca ini, berarti aku sudah lama pergi, dan mungkin saat ini kau sedang belajar berdiri sendiri. Aku ingin kau tahu, sebagian kekayaan kita berasal dari saham PT Tirta Mahardika, perusahaan air yang dulu kita bangun bersama rekan bisnis kepercayaanku, Rafael. Namun aku tak bisa menutup mata bahwa Rafael adalah pria yang terlalu lihai dalam menyembunyikan sesuatu. Jika kelak terjadi sesuatu yang janggal, jangan takut menyelidiki. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Tangannya lemas. Rafael. Nama itu sudah lama tak ia dengar. Sejak suaminya meninggal, Rafael memang mengurus perusahaan dan tak pernah lagi menghubungi Diandra. Diandra menatap surat itu lama sekali sebelum akhirnya berbisik sendiri, "Kau tahu sesuatu, Dit?"
Tapi kenapa baru sekarang aku tahu? Hari mulai sore, langit mulai jingga. Tapi pikiran Diandra semakin gelap. Ia menghubungi nomor lama Rafael. Setelah beberapa nada tunggu, suara berat dan hangat menyambutnya. Diandra, sudah lama sekali, kata Rafael. Ada yang ingin aku tanyakan tentang saham Adit dan perusahaan air itu. Oh, nada Rafael berubah, sedikit lebih tajam. Akhirnya kamu mulai tertarik juga pada apa yang ditinggalkan suamimu. Aku tidak tertarik pada hartanya, Rolf, jawab Diandra tegas. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua yang ia wariskan. Hening beberapa detik, lalu Rafael menjawab dengan nada menenangkan, terlalu menenangkan. Tenang saja, semua baik-baik saja. Tapi kalau kamu mau datang ke kantor pusat perusahaan, aku bisa jelaskan. Keesokan harinya, Diandra datang ke kantor pusat PT Tirta Mahardika. Kantor itu megah dan modern, dikelilingi kaca tinggi dan lobi marmer. Namun suasananya terasa dingin, terlalu banyak senyum palsu di lorong-lorongnya. Rafael menyambutnya di ruang direksi. Pria itu masih seperti dulu, rapi, ramah, dan penuh perhitungan. Surat dari Adit itu penuh rasa khawatir, kata Diandra sambil menunjukkan salinan isi surat. Rafael membaca sepintas, lalu tertawa kecil. Sayang sekali, Adit sudah pergi sebelum melihat bagaimana perusahaannya tumbuh. Luar biasa. Tapi kurasa kamu tidak perlu khawatir, semua aman. Lagi pula, kamu hanya pewaris, bukan pelaku bisnis. Ucapan itu membuat Diandra membeku. Kau menganggap aku hanya janda pewaris? Rafael berdiri, lalu berjalan pelan ke jendela. Ia membelakangi Diandra saat berkata, aku hanya bilang, dunia ini kejam, Diandra. Wanita sepertimu lebih baik menikmati hidup, bukan masuk ke arena yang penuh strategi. Diandra pulang dengan dada sesak. Di sepanjang perjalanan, pikirannya bergemuruh. Ia bisa saja menyerah, duduk di rumah mewah, menikmati warisan, dan menutup telinga. Tapi bukan itu pesan Adit, dan bukan itu suara hatinya. Malam itu, di bawah cahaya lampu taman, Diandra memandangi bintang yang jarang terlihat di atas perbukitan. Maya datang membawakan selimut. Bu, ibu belum tidur? Diandra menggeleng. Maya, kamu ingat Mas Arga? Iya, Bu. Kenapa? Diandra tersenyum kecil. Mungkin besok aku butuh bantuannya lagi, tapi bukan untuk galon kali ini. Maya hanya menatap Diandra dengan tatapan penasaran, tapi memilih untuk tak bertanya lebih lanjut. Ia tahu, kalau Bu Diandra sudah bicara seperti itu, artinya akan ada sesuatu yang besar terjadi. Keesokan harinya, matahari belum terlalu tinggi saat motor Arga kembali berhenti di depan villa perbukitan. Ia datang tanpa dipanggil, hanya ingin sekadar memastikan apakah air minggu ini sudah habis. Namun bukan Maya yang menyambutnya kali ini. Diandra sendiri yang membukakan pintu. Mas Arga, bisa masuk sebentar? Nada suaranya tenang, tapi ada sesuatu di balik senyum itu yang membuat Arga langsung tahu ini bukan sekadar urusan air minum. Mereka duduk di teras belakang, di mana angin berembus perlahan dan suara dedaunan bergesek lembut seperti suara rahasia yang dibisikkan alam. Ada hal yang ingin saya selidiki, ujar Diandra, sambil menyerahkan salinan surat tulisan tangan Adit. Arga membaca pelan. Saya nggak terlalu paham soal bisnis, Bu, kata Arga, hati-hati. Tapi saya ngerti, kalau seseorang ninggalin pesan kayak gini, artinya dia khawatir. Diandra mengangguk, dan orang yang ia khawatirkan itu Rafael, direktur perusahaan itu? Ya, jawab Diandra pelan. Dan hari ini, dia akan datang ke rumah ini. Menjelang sore, sebuah mobil hitam berhenti di halaman villa. Rafael keluar dengan percaya diri. Jas abu-abu muda, jam tangan mahal, dan aroma parfum mahal menyelimuti setiap langkahnya. Diandra menyambutnya dengan sopan. Maya membukakan pintu, sementara Arga memperhatikan dari kejauhan, berpura-pura membereskan dispenser di dapur. Wah, rumah ini tetap anggun seperti dulu, puji Rafael sambil duduk di ruang tamu. Dan dengan nada manis, ia menambahkan, sama seperti pemiliknya. Terlalu banyak manis bisa bikin mual, Raf, jawab Diandra ringan.
tapi tajam. Rafael tertawa kecil. Kamu memang tidak pernah kehilangan kecerdasanmu, tapi sepertinya kamu kehilangan kejujuranmu, balas Diandra, sambil menyodorkan berkas berisi data kepemilikan saham yang ia temukan. Rafael membacanya sekilas, lalu menghela napas. Diandra, aku tidak ingin kamu terluka karena menyentuh sesuatu yang bukan bidangmu. Aku di sini justru ingin melindungimu. Melindungiku? Diandra menyipitkan mata. Atau menjaga rahasiamu tetap aman? Rafael berdiri dan mulai berjalan pelan di dalam ruangan. Ia menatap lukisan besar Adit yang tergantung di dinding ruang tengah. Kamu tahu, Adit dulu sangat percaya padaku, dan perusahaan itu tumbuh bukan hanya karena ide dia, tapi juga karena strategi aku. Kamu memang pintar, Raf, ucap Diandra, tapi kamu lupa. Adit tidak meninggalkan surat seperti ini tanpa alasan. Suasana menegang. Maya hanya berdiri, gugup, di balik pintu dapur. Arga, yang sudah menyadari arah percakapan ini, mulai mencatat hal-hal kecil. Nada suara Rafael, ekspresi, bahkan reaksi ketika nama Adit disebut. Akhirnya Rafael berkata dengan senyum dingin, "Kalau kamu ingin berperang, Mayandra, kamu harus tahu bahwa di dunia nyata, yang paling benar belum tentu yang menang. Apalagi kalau yang benar cuma sendirian." Setelah Rafael pergi, Diandra duduk lama sekali di ruang tamu yang terasa lebih dingin dari biasanya. Maya secangkir teh, lalu pergi tanpa berkata-kata. Hanya Arga yang mendekat dan berdiri tak jauh dari tempat duduknya. "Bu," ucapnya pelan, "kalau ibu memang mau menyelidiki ini, saya ikut." Diandra menoleh, sedikit terkejut. "Ikut?" Arga mengangguk. "Saya nggak bisa bantu soal hukum. Saya juga nggak ngerti laporan keuangan. Tapi saya bisa jadi saksi, jadi mata, jadi telinga." Diandra menatapnya lama, lalu berkata, "Kenapa, Mas Arga? Kenapa mau terlibat sejauh ini?" Dan jawaban Arga datang tanpa ragu. "Karena saya percaya, orang baik yang dibungkam adalah kejahatan yang dibiarkan." Kata-kata Arga bergema di kepala Diandra sepanjang malam. Di kamar tidurnya yang luas dan megah, Diandra berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Bukan sebagai janda pewaris, bukan sebagai wanita kaya, tapi sebagai seseorang yang harus memilih antara diam atau berdiri melawan dengan segala risikonya. Dan ternyata risikonya datang lebih cepat dari dugaan. Pagi harinya sebuah notifikasi dari media online muncul di ponselnya. Judulnya besar, penuh spekulasi. Janda pewaris perusahaan air nasional diduga terlibat konflik saham. Siapa di balik wajah cantik ini? Bibir Diandra mengatup, tangan kirinya gemetar ringan. Ia membuka artikel itu. Isinya dipenuhi opini licik, menyebutnya sebagai wanita yang baru muncul setelah suaminya wafat, mempertanyakan latar belakangnya dalam bisnis, bahkan membahas kehidupan pribadinya sebelum menikah. Yang paling menyakitkan bukan isi artikel itu, tapi komentar-komentar di bawahnya. "Cantik doang, cari masalah, pasti mau rebut harta lewat drama. Mana fotonya waktu masih muda? Biar kita nilai, cocok nggak jadi istri pengusaha?" Diandra memejamkan mata. Ia menarik napas panjang, namun dadanya tetap sesak. Tak lama kemudian, panggilan masuk dari Ibu Ratna, ketua yayasan sosial yang selama ini menjadi sahabat sekaligus rekan kerjanya. "Diandra, sayang sekali kamu terlibat di berita seperti ini. Aku ingin percaya kamu gak berniat memperkeruh suasana." "Ibu, saya tidak berbuat apa-apa selain mencari kejelasan. Saya hanya ingin tahu apa yang ditinggalkan suami saya." "Aku tahu, tapi para donatur mulai gelisah. Kita harus menjaga citra yayasan juga." Nada itu jelas, tak ada yang salah dengan apa yang Diandra lakukan. Tapi citra, reputasi, nama baik, itu lebih penting bagi sebagian orang. Dan untuk pertama kalinya, Diandra merasakan punggungnya mulai kehilangan sandaran. Maya melihat perubahan itu. Diandra tampak lebih diam, lebih sering berdiri di balkon saat matahari terbenam, dan jarang menjawab telepon. Saat Arga datang seperti biasa untuk mengantar galon, Maya menghampirinya di depan pagar. "Mas Arga, Ibu Diandra lagi gak baik-baik aja." Arga terdiam. "Saya bisa ketemu?" Maya ragu.
Ibu nggak larang. Tapi dia lagi penuh pikiran. Hati-hati aja ya. Beberapa menit kemudian, Arga berdiri di depan Diandra, yang sedang duduk di ayunan taman. Matanya tampak lelah. Maaf, saya datang tanpa galon hari ini, kata Arga pelan. Diandra menoleh, lalu tersenyum kecil. Kali ini, air yang saya butuh, bukan buat diminum. Air mata, tanya Arga hati-hati. Diandra mengangguk. Pelan, saya sudah siap kehilangan banyak hal. Tapi, saya tak pernah menyangka, yang pertama hilang justru kepercayaan orang-orang yang dulu memuji saya. Kalau semua orang berpaling, Bu, satu orang cukup untuk tetap berdiri, jawab Arga tanpa ragu. Dan satu orang itu, kamu? Tanya Diandra, nyaris seperti bisikan. Arga menatapnya, tak menjawab, tapi dari sorot matanya, Diandra tahu. Ya, memang dia. Di tempat lain, Rafael duduk di ruangannya yang sunyi. Ia memandangi artikel-artikel yang telah ia bantu atur untuk tersebar. Ia tahu Diandra mulai goyah. Lalu ia menghubungi seorang wartawan. Dengan suara rendah dan tersenyum, ia berkata, sebar juga foto rumah. Maunya, biar publik tahu. Dia bukan korban. Dia hanya wanita yang belum puas. Malam itu, villa Diandra disorot oleh media. Drone terbang di atas rumahnya. Reporter berdiri di gerbang, melempar pertanyaan dari balik pagar. Bu Diandra, benarkah Anda merebut saham dari partner bisnis suami Anda? Apakah benar Anda hanya janda pemalas yang ingin ambil alih warisan? Diandra berdiri di balik jendela, menatap kerumunan wartawan. Di belakangnya, Maya berdiri diam. Di tangannya ada secangkir teh yang kini dingin. Dan di pintu belakang, Arga masih duduk, menunggu. Seperti biasa, Diandra akhirnya berbalik dari jendela. Ia melangkah ke arah dapur, membuka pintu belakang, dan menatap Arga yang tengah mengamati langit malam tanpa kata. Aku butuh bantuannya sekarang. Mas Arga, ucap Diandra pelan. Arga berdiri. Apa yang bisa saya bantu buat aku? Basah, jawab Diandra, sambil menyerahkan setumpuk dokumen usang. Arga sedikit terkejut, tapi segera tersadar bahwa yang dimaksud Diandra adalah membantunya menyelami warisan dokumen peninggalan Adit, dokumen lama yang selama ini terkubur dan terabaikan. Beberapa hari berikutnya, villa Diandra berubah menjadi ruang penyelidikan sunyi. Arga datang setiap hari, menyortir, menyalin, dan merapikan dokumen dengan telaten. Maya menyediakan kopi, makanan ringan, dan kadang hanya dia menemani. Diandra menemukan nama-nama mencurigakan di antara arsip proyek CSR perusahaan vendor fiktif. Proyek yang tak pernah terrealisasi, dana ratusan juta yang menghilang dalam laporan keuangan tahun terakhir sebelum Adit meninggal. Semua ini bukan cuma soal saham, gumam Diandra ini, soal warisan yang sengaja daya kakak-kakek agar tampak tidak berharga. Suatu siang, Arga membawa sebuah koper tua yang ia temukan di gudang belakang. Di dalamnya, mereka menemukan jurnal pribadi Adit ditulis tangan, penuh coretan emosi dan perenungan. Satu halaman membuat Diandra menggigil. Kalau terjadi sesuatu padaku, Rafael tahu kenapa, tapi ia terlalu licik untuk meninggalkan jejak. Mas, Arga, kata Diandra. Suara bergetar. Aku tak bisa melaporkan ini sendirian. Aku bukan pengacara, bukan detektif. Aku cuma janda yang dicurigai banyak orang. Arga menatapnya mantap. Tapi, Bu Diandra bukan janda biasa. Ibu tahu mana yang benar dan berani membuktikannya. Dan itu lebih dari cukup. Keesokan harinya, Diandra mengambil keputusan besar. Ia menghubungi seorang notaris kepercayaan, almarhum Adit Pak Ridwan yang sudah pensiun dan tinggal jauh dari hiruk-pikuk kota. Pertemuan berlangsung di rumah kecil sederhana milik Pak Ridwan. Saya tahu Adit menyimpan sesuatu untuk berjaga-jaga, kata Pak Ridwan. Dan jika Anda datang ke saya, berarti waktunya sudah tiba. Dari laci tuanya, Pak Ridwan mengeluarkan flash disk kecil yang sudah dilindungi kata sandi. Ia memberikannya kepada Diandra dengan berat hati. Saya hanya bisa memberikannya kepada istri sah Adit, sesuai wasiatnya. Diandra menerimanya dengan tangan gemetar.
Terima kasih, saya akan melanjutkan perjuangan ini. Namun, langkah berani itu tidak luput dari pengawasan Rafael. Lewat jaringan informannya, Rafael tahu bahwa Diandra mulai menggali bukti dan melibatkan notaris lama. Ia tak tinggal diam. Malam itu, Diandra mendapat pesan singkat dari nomor tak dikenal. Hentikan, kalau tidak, reputasimu bukan satu-satunya yang hancur. Diandra memandangi pesan itu lama sekali. Lalu ia meletakkan ponselnya, membuka jendela, dan membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Ia sudah kehilangan banyak suami, kepercayaan publik, dan kini ancaman baru datang. Tapi satu hal yang tidak ia miliki dulu, kini ada bersamanya. Seorang teman sejati yang siap berdiri bersamanya tanpa pamrih. Dan malam itu, Diandra berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan mundur. Aku akan lawan, biar semua tahu. Janda ini bukan untuk dikasihani." Diandra mengepalkan Tang Yun. Masih di balik jendela yang terbuka, ia memandang langit malam dengan mata yang tak lagi goyah ini, bukan tentang membela nama, tapi tentang membela kebenaran. Keesokan paginya, villa miliknya kembali dipenuhi berkas-berkas. Kali ini, Arga membawa laptop tuanya, mencoba membuka flash disk warisan Adit yang disimpan oleh Pak Ridwan. Masih dikunci dengan sandi, gumam Arga, mencoba berbagai kombinasi. Diandra duduk di sampingnya, memandang layar monitor dengan gelisah. "Coba, Diandra 1986, bisiknya. Salah. Coba, ADITD, salah juga." Mereka mencoba belasan kombinasi nama anak, tanggal pernikahan, bahkan inisial proyek. Hingga akhirnya, Diandra bergumam pelan, "Coba, pelindungku selamanya." Klik. Layar terbuka, akses diterima. Isinya mengejutkan. Ada ratusan file, PDF, rekaman suara, dan video pendek. Semuanya terkait dengan proyek perusahaan yang selama ini dijalankan bersama Rafael. Dan ternyata, Adit sudah mencurigai Rafael sejak 2 tahun sebelum ia meninggal. Salah satu rekaman suara membuat Diandra Togan. "Rafa, aku tidak bisa terus tutup mata. Proyek air bersih di Nusa Loka gagal total. Dana turun, tapi tidak ada satupun sumur yang dibangun." "Tenang saja, Dit. Ini soal strategi, nanti juga beres." "Strategi? Ini hidup orang. Mereka butuh air. Aku nggak bisa pura-pura nggak tahu. Kamu terlalu bersih buat bisnis ini, Dit." "Dia tahu, Mas," ucap Diandra dengan suara parau. "Suamiku tahu semua ini, tapi dia sendiri tak bisa menghentikan Rafael." Arga menatapnya. "Tapi, Ibu bisa." Hari-hari berikutnya, Diandra mulai menyusun strategi. Ia berkonsultasi diam-diam dengan seorang pengacara senior, Bu Raras, yang dulunya adalah teman kuliah Adit. Bu Raras memperingatkan, "Kalau kamu benar-benar membuka ini ke publik, kamu akan dilawan habis-habisan. Tapi jika kamu diam, ini akan hilang begitu saja." "Saya tidak ingin balas dendam," kata Diandra. "Saya hanya ingin membersihkan nama Adit dan memastikan tak ada lagi yang meminum air dari perusahaan kotor." Namun rencana itu tak berlangsung mulus. Rafael, yang merasa terpojok, menghubungi beberapa komisaris dan investor utama. Ia menyebarkan rumor bahwa Diandra mengalami gangguan psikologis setelah ditinggal suami. Tak hanya itu, akun media sosial Diandra diretas, dan unggahan-unggahan lama dimanipulasi agar seolah ia pernah menghina pegawai dan menyelewengkan dana yayasan. Reputasi Diandra semakin hancur di publik. Arga menatap layar ponselnya, membaca komentar jahat yang terus membanjiri akun Diandra. "Ini kejam," gumamnya. Namun Diandra menatap semua itu dengan tenang. "Lebih kejam kalau saya biarkan Adit dikenang sebagai orang yang membiarkan korupsi hidup di perusahaannya." Jawabnya mantap. Malam itu, Diandra mengumpulkan Maya dan Arga. "Besok pagi, saya akan tampil di hadapan pers. Saya akan tunjukkan bukti-bukti ini. Tak peduli apa yang mereka tulis tentang saya tidak akan diam lagi." Maya memeluknya. Arga mengangguk. "Kami akan di belakang ibu, apapun yang terjadi," kata Arga. Tapi Rafael sudah satu langkah lebih maju. Di tengah malam, seseorang menyelinap ke dalam villa Diandra dan menghapus seluruh isi laptop Arga
termasuk backup file. Dari flash disk, ketika mereka menyadarinya, keesokan pagi, semua data telah hilang. Flash disk pun sudah tak terdeteksi. Diandra terdiam. Untuk sesaat, wajahnya kembali pucat. Namun saat Maya menangis panik, Diandra berdiri dan berkata, "Kalau mereka bisa hilangkan bukti, maka saya akan hadirkan suara. Saya akan hadirkan suara." Kalimat itu terngiang di seluruh sudut rumah. Maya terdiam. Arga langsung menatap Diandra, seolah mencari makna lebih dalam di balik tekadnya. "Saya yang akan bicara," lanjut Diandra, "bukan sebagai pewaris saham, bukan sebagai janda pengusaha, tapi sebagai saksi yang selama ini diam karena takut." Pagi itu, Villa Diandra menjadi saksi perubahan. Tim kecil beranggotakan Maya, Arga, dan seorang jurnalis independen bernama Laras mulai menyiapkan siaran langsung dari dalam rumah. Laras, yang sejak lama skeptis dengan berita-berita besar yang dikendalikan Rafael, setuju untuk membantu kita buat live stream sendiri di saluran yang tak bisa dibeli siapapun, kata Laras. 1 jam sebelum siaran dimulai, Diandra berdiri di depan cermin. Rambutnya disisir rapi oleh Maya. Arga memasang mikrofon kecil di kerah bajunya. Tak ada naskah, tak ada filter, hanya saya dan suara saya sendiri, ucap Diandra lirih, hampir seperti berbicara pada diri sendiri. Arga tersenyum. Dan itu lebih dari cukup, Bu. Tepat pukul 10 pagi, siaran langsung dimulai. Diandra duduk di kursi sederhana. Latar belakangnya hanya rak buku dan bunga segar. Wajahnya tenang, tak ada riasan berlebihan, tak ada pencitraan. "Nama saya Diandra Ayu. Saya istri dari almarhum Adrian Prasetya yang pernah dipercaya memimpin PT Tirta Jaya, sebuah perusahaan air minum dalam kemasan yang selama ini Anda kenal." Iya. Berhenti sejenak, menarik napas. "Saya tidak datang membawa dokumen, karena semuanya sudah dihancurkan. Saya tidak datang dengan pengacara, karena mereka pun mulai diancam. Saya datang hanya dengan satu hal yang tak bisa dibungkam: kebenaran." Selama 30 menit berikutnya, Diandra menceritakan semuanya. Dugaan korupsi yang dilakukan Rafael melalui proyek-proyek fiktif perubahan perilaku. Adit yang mulai mempersiapkan diri jika terjadi sesuatu padanya. Flash disk warisan Adit yang kini telah diretas dan dimusnahkan. Nama-nama rekan Rafael yang terlibat dalam pemalsuan laporan keuangan. Dan yang paling penting, alasan Diandra memilih untuk tidak diam lagi. Suaranya sempat bergetar, tapi ia tidak menangis. Di akhir siaran, Diandra menatap kamera dan berkata, "Saya tahu setelah ini, saya bisa kehilangan segalanya. Tapi kalau saya tetap diam, saya kehilangan diri saya sendiri. Dan saya tidak mau menjadi janda yang hanya dikenang karena diam." Setelah siaran selesai, dalam 5 menit, tagar suara Diandra menjadi viral. Komentar-komentar mulai membanjiri. Banyak yang sebelumnya mencibir, kini berubah mendukung. Netizen mulai menyelidiki sendiri proyek-proyek yang disebutkan. Beberapa jurnalis mulai menghubungi Diandra untuk wawancara lanjutan. Namun, tentu tidak semua menyambut baik. Di kantor Rafael, layar televisi menampilkan potongan siaran wajah Diandra yang tegar. "Iya, membanting remote. Kenapa dia belum juga menyerah?" desisnya. Seseorang masuk tergesa-gesa ke ruangannya. "Pak, Komisaris Utama memanggil. Mereka mau klarifikasi soal tuduhan Bu Diandra." Sore harinya, Maya membawa kabar baik. "Bu, salah satu mantan pegawai bagian keuangan perusahaan Pak Wahyu mengirim pesan. Dia bilang dia bersedia bersaksi. Dia sudah lama simpan dokumen asli proyek Nusaloka." Diandra tertegun. Dia satu-satunya yang tahu laporan aslinya. "Dan sekarang, dia di pihak kita," jawab Maya, penuh semangat. Namun malam itu, sebuah kabar buruk tiba. Pak Wahyu menghilang. Teleponnya tidak aktif. Rumahnya kosong, dan istrinya melaporkan bahwa ia belum pulang sejak sore. Diandra memejamkan mata. "Kita sudah dekat," gumamnya. Mereka mulai panik. Itu artinya, kebenaran sudah di depan mata. Kebenaran sudah di depan mata, tapi kenyataan yang mereka hadapi justru semakin gelap.
Maya menutup telepon dengan wajah cemas. Polisi bilang, mereka belum bisa menyimpulkan apakah Pak Wahyu benar-benar hilang atau sengaja menghilang. Diandra menatap layar ponselnya, melihat pesan terakhir dari Pak Wahyu yang sempat terkirim semalam. Saya sudah siapkan file. Kalau sesuatu terjadi pada saya, cari di tempat terakhir saya dan Adit pernah bertemu diam-diam. Di sana semuanya ada. Adit dan Pak Wahyu pernah punya tempat pertemuan rahasia? Tanya Arga. Diandra mengangguk pelan. Ada satu tempat, tapi sudah lama sekali tidak kami datangi. Maya langsung menyambar kunci mobil. Kalau begitu, ayo kita ke sana, Bu. Mereka berkendara menuju sebuah villa tua di kawasan puncak tempat Adit dulu sering menginap saat butuh waktu untuk menyendiri dari hiruk-pikuk bisnis. Selama perjalanan, hujan turun deras. Jalanan berkabut, suasana terasa tegang, seolah alam pun ikut menahan napas. Dulu Adit bilang, di tempat ini dia bisa berpikir jernih, ujar Diandra. Mungkin di tempat ini pula, dia mempersiapkan semuanya. Saat mereka tiba, villa itu gelap dan berdebu. Sudah bertahan-tahan tak dihuni. Tapi, Diandra langsung menuju satu sudut ruangan. Rak buku tua di bawah tangga. Dia pernah bilang, rahasia terbesar selalu disimpan di tempat yang paling terbuka. Gumam Diandra sambil menarik sebuah buku tebal. Terdengar bunyi klik, sebuah laci tersembunyi terbuka di balik rak itu. Dan di dalamnya sebuah flash disk kedua, kembali ke villa utama. Arga langsung mencolokkannya ke laptop cadangan. Berkas-berkas terbuka, lengkap dengan laporan keuangan asli proyek Nusa Loka, bukti transfer, hingga catatan tangan Pak Wahyu dan Adit. Tak hanya itu, ada satu video pendek. Mereka menontonnya dalam diam. Kalau kamu menonton ini, berarti aku sudah tidak bisa bicara lagi. Adit tampak duduk di ruang kerja. Wajahnya serius, tapi tenang. Aku tak bisa mempercayai banyak orang. Tapi aku tahu, suatu saat kamu Diandra, istriku akan temukan ini. Rafael bukan hanya korupsi, dia juga mengalirkan dana ke pihak luar negeri. Ini bukan cuma soal perusahaan, ini soal negara. Kalau kamu bisa, jangan lawan dia sendirian. Tapi, jangan takut juga, karena satu suara, kalau jujur, bisa lebih keras dari ribuan kebohongan. Diandra menunduk, air mata menetes. Tapi kali ini, bukan karena takut atau sedih. Kali ini karena rasa yakin yang semakin menguat. Dia percaya padaku, bisiknya, dan aku tidak akan sia-siakan kepercayaan itu. Beberapa jam kemudian, Maya mendapat kabar. Pak Wahyu ditemukan selamat. Ia bersembunyi karena merasa terancam. Tapi setelah tahu, Diandra menemukan flash disk kedua. Ia bersedia kembali dan bersaksi. Katanya, dia siap hadir di persidangan, ujar Maya, lega. Namun Rafael belum menyerah. Paginya, perusahaan Diandra dibekukan sementara oleh otoritas perdagangan dengan alasan administrasi yang dipermasalahkan, jelas sebuah sabotase. Arga murka. Ini murni permainan Rafael. Diandra justru tersenyum tipis. Kalau dia sudah mengincar perusahaanku, artinya dia benar-benar takut. Episode ini ditutup dengan Diandra berdiri di depan jendela, memandangi pagi yang perlahan cerah. Satu suara, kalau jujur, bisa lebih keras dari ribuan kebohongan. Dia mengulangi kata-kata mendiang suaminya, bukan lagi dengan kesedihan, tapi dengan kekuatan baru.